Ya, kembali lagi bersama dengan Diar di channel kesayanganmu. Cukup banyak guys netizen yang tanya kepada saya, "Bang, bikinin dong video rekomendasi smartphone yang harganya 1 jutaan atau yang harganya di bawah 2 jutaan." Nah, ini saya udah survei. Di sini ada 8 smartphone yang resmi dijual di Indonesia yang harganya itu cuma 1 jutaan atau di bawah 2 jutaan. Di antaranya ada, tapi sebelumnya saya mau kasih tahu dulu ke kamu nih guys, kalau belanja dari rumah untuk kebutuhan elektronik di Shopee aja, mulai dari smartphone dan aksesoris, kebutuhan komputer untuk kerja dari rumah atau work from home, elektronik rumah dan dapur, sampai aksesoris gaming, semua ada dan lebih murah di Shopee. Dan kenapa harus di Shopee? Karena di Shopee dapat gratis ongkir ekstra potongan sampai dengan 50.000 dan voucher cashback spesial untuk produk elektronik. Oke, ke-8 smartphone ini diantaranya ada Xiaomi Redmi 8A Pro, terus ada Realme C3 atau Realme C3, dan ada Vivo Y12, ada Luna G50 Simo, dan ada Infinix Hot 9, Hot 8, dan S5 Lite, dan yang terakhir ada Samsung Galaxy A10s. Kita mulai dari yang pertama. Xiaomi Redmi 8A Pro memiliki desain yang unik dan modern. Tidak menggunakan desain yang mengkilat, tapi rasa gradasi warna tetap ada walau terlihat kalem. Rangka frame dan cover belakang menjadi satu. Tekstur bodinya berasa enak di tangan dengan material yang nggak murahan. Layarnya menggunakan model dewdrop sebagai penempatan kamera depan. By the way, Xiaomi Redmi 8A Pro ini udah pakai port USB-C, padahal HP ini kelasnya 1 jutaan. Bisa jadi salah satu poin kenapa kamu pilih si Redmi 8A Pro ini. Xiaomi Redmi 8A Pro memiliki spesifikasi dengan prosesor Snapdragon 439, GPU Adreno 505, RAM 4GB, internal storage-nya 64GB. Antutu benchmark-nya 98.432. Kamera belakang dual 12MP dan 2MP, kamera depan 8MP, dibanderol dengan harga Rp1.799.000. Nah, sewaktu pertama kali dirilis awal tahun 2020 ini, Realme C3 bikin saya terpana sama soal desainnya yang punya efek mengkilat seperti sinar matahari yang terbit dari timur. Apalagi warnanya yang merah. Duh, nggak mungkin orang bilang jelek kalau lihat si Realme C3 ini. Penempatan kamera belakangnya bikin kece sih ini. Desain frame dan cover belakang yang menyatu bikin enak di saat digenggam di tangan. Realme C3 masih menggunakan port micro USB. Paduan warna bodi merah dan layar hitamnya suka banget nih. Realme C3 memiliki spesifikasi dengan prosesor MediaTek Helio G70, GPU ARM Mali G52, RAM 3GB, internal storage-nya 32GB, Antutu benchmark-nya 180.920. Kamera belakang triple dengan 12MP AI main kamera. Kamera depannya 5MP dengan harga dibanderol Rp1.699.000. Vivo Y12 memiliki desain yang cantik banget. Cover belakangnya tuh kayak terbuat dari kaca, padahal sih polikarbonat. Terus paduan warna hitam merahnya itu keren banget. Nggak hanya cover belakang, tapi ke framenya pun ikut bergradasi loh. Keren banget sih ini. Layarnya menggunakan model dewdrop sebagai penempatan kamera depannya. Vivo Y12 ini masih menggunakan port micro USB. Di genggaman Vivo Y12 ini bikin orang jadi keren deh. Vivo Y12 memiliki spesifikasi dengan prosesor MediaTek MT6762V, GPU PowerVR Regui GE8320, RAM 3GB, internal storage-nya 32GB. Antutu benchmark-nya mencapai 92.863. Kamera belakang triple dengan 13MP AI main kamera. Kamera depannya 8MP, dibanderol dengan harga Rp1.799.000. Oh ya, kalau kamu ada minat sama smartphone yang saya ulas di sini, kamu nanti belinya di Shopee aja ya guys. Kenapa di Shopee? Karena di Shopee bisa dapat gratis ongkir, ekstra potongan sampai dengan 50.000, dan voucher cashback spesial untuk produk elektronik. Bisa langsung cek aja page elektronik murah di Shopee. Oke, smartphone berikutnya adalah
Desain Luna G50 Simo ini lucu sih, maksudnya gaya dan trendy juga. Penempatan kamera belakangnya agak mirip sama iPhone. Warna hijau belakang yang mengkilat dan warna hijau pada framenya bikin enak dilihatnya. Bentuk smartphone-nya berasa agak kecil di genggaman tangan. Layarnya menggunakan model dewdrop sebagai penempatan kamera depannya. Luna G50 Simo ini masih menggunakan port micro USB, dan kalau dilihat bezel di layar sih agak tebel ya. Tapi kalau dilihat penampilan keseluruhannya, desainnya sih kelihatan trendy. Luna G50 Simo memiliki spesifikasi dengan prosesor MediaTek Helio P23, octa-core 20 GHz, RAM 3 GB, internal storage-nya 32 GB, AnTuTu benchmark yang mencapai 98.106. Kamera belakang dual 13 MP dan 2 MP, kamera depan 5 MP. Dibanderol dengan harga Rp1.399.000. Infinix Hot 9 menghadirkan konsep desain yang benar-benar zaman now banget di era tahun 2020. Bentuk kamera belakangnya yang sedang tren saat ini. Cover belakang terlihat ada motif desain yang mengkilat. Frame dan cover belakangnya menyatu desainnya. Tapi sayangnya kenapa belum menggunakan port USB-C ya? Malah masih micro USB. Padahal desainnya udah kece banget. Layarnya menggunakan model punch hole untuk penempatan kamera depannya. Kualitas warnanya oke banget. Warnanya tuh menyala. Keren deh. Infinix Hot 9 memiliki spesifikasi dengan prosesor MediaTek MT6762D, RAM 4 GB, internal storage-nya 128 GB, AnTuTu benchmark-nya 101.016. Kamera belakang triple 16 MP, 2 MP dan 2 MP. Kamera depan 8 MP, dibanderol dengan harga Rp1.599.000. Infinix Hot 8 desainnya menggunakan warna gradasi metalik yang bentuk susunan kamera belakangnya cukup bagus dan mengikuti bentuk tren kamera 1 tahun belakangan ini. Di tangan berasa pas, nggak berasa kegedean, nggak berasa kekecilan. Walau masih menggunakan port micro USB, tapi kalau melihat bagian layarnya sih mempesona. Bentuk layar dewdrop sebagai penempatan kamera depan. Kualitas layarnya cukup bagus, padat warnanya. Infinix Hot 8 memiliki spesifikasi dengan prosesor MediaTek MT6761, RAM 3 GB, internal storage-nya 32 GB, AnTuTu benchmark yang mencapai 93.561. Kamera belakang dual 13 MP dan 2 MP, kamera depan 8 MP. Dibanderol dengan harga Rp1.300.000. Berikut ini adalah Infinix S5 Lite yang dari segi desain mirip dengan Infinix 8, tapi Infinix S5 Lite berasa lebih solid di genggaman tangan dan berasa materialnya lebih bagus, nggak kelihatan murahan. Susunan kamera belakangnya berasa kokoh dan kuat, apalagi ada strip merahnya, bikin memperlihatkan smartphone ini kameranya bukan kacangan. Menggunakan 4 LED flash dan masih menggunakan port micro USB. Infinix S5 Lite memiliki spesifikasi prosesor MediaTek Helio P22, RAM 4 GB, internal storage-nya 64 GB, AnTuTu benchmark-nya mencapai 93.932. Kamera belakang dual 16 MP dan 2 MP, kamera depannya 16 MP. Dibanderol dengan harga Rp1.500.000. Desain dari Samsung Galaxy A10s ini senada dengan Samsung Galaxy seri A lainnya. Hanya aja bentuk kamera dan fingerprintnya menyesuaikan dengan fiturnya. Di Samsung Galaxy A10s ini desainnya pakai warna metalik dan desainnya menyatu antara frame dan cover belakangnya. Ya tersirat simple sih, dan masih menggunakan port micro USB.
Layarnya menggunakan istilah Infinity V Display dan kualitas layarnya tuh sangat terang. Samsung Galaxy S10s memiliki spesifikasi dengan prosesor MediaTek Helio P22, RAM 2GB, internal storage-nya 32GB. AnTuTu benchmark-nya mencapai 81.843. Kamera belakang dual 13MP dan 2MP. Kamera depan 8MP. Dibanderol dengan harga Rp1.899.000. Nah, demikian 8 smartphone resmi yang dijual di Indonesia yang harganya cuma 1 jutaan. Bisa aja kamu memilih misalkan Samsung atau Vivo yang udah jaminan. Atau kalau kamu punya smartphone yang desainnya modern, kamu bisa pilih kayak Luna G50 Simo atau Infinix. Atau misalnya kamu punya smartphone dengan harga yang terjangkau tapi speknya yang mumpuni, bisa ambil yang Realme C3 atau Realme C3 atau Xiaomi Redmi 8A Pro. Kamu pilih aja sesuai kebutuhan kamu ya guys. Oke, kalau belanja dari rumah untuk kebutuhan elektronik, ya di Shopee aja. Mulai dari smartphone dan aksesoris, kebutuhan komputer untuk kerja atau work from home, elektronik rumah dan dapur, sampai aksesoris gaming semua ada. Dan lebih murah di Shopee. Dan kenapa juga harus beli di Shopee? Karena di Shopee kamu bisa dapat gratis ongkir ekstra potongan sampai dengan 50.000. Dan voucher cashback spesial untuk produk elektronik. Langsung aja cek di page-nya elektronik murah di Shopee. Sekarang ya guys. Sebelum video ini saya tutup, saya mau kasih berita gembira nih guys buat kamu. Kalau 8 smartphone ini akan saya jadikan giveaway. Mantap nggak tuh? Syaratnya gampang kok guys. Kamu subscribe ke channel YouTube Diarkom, kamu follow Instagram Diarkom, dan akun YouTube, Instagram kamu jangan di private supaya saya bisa lihat kamu udah follow dan subscribe ke channel Diarkom dan follow Instagram Diarkom apa belum. Dan untuk Instagram nggak ada syarat apa-apa. Kamu mau create baru juga boleh kok. Nggak ada harus postingan bulan kemarin, bulan itu. Mantap kan? Kemudian jawab pertanyaan ini. Dari ke-8 smartphone ini, yang mana yang kamu pengen milikin? Misalnya ada Xiaomi, ada Realme, ada Vivo, dan seterusnya. Lalu berikan alasannya kenapa. Lalu cantumkan akun Instagram kamu dan nama depan asli kamu. Periode giveaway ini selama 2 minggu dari hari ini sampai tanggal 14 Mei 2020. Nanti pemilihan pemenangnya menggunakan YouTube Random Comment Picker yang akan disiarkan secara live di Instagram Diarkom. Putusan pemenang tidak dapat diganggu-gugat. Dan jawaban saya nggak batasin. Boleh jawab sebanyak-banyaknya ya guys, tapi hati-hati jangan sampai kamu dianggap spam. Kamu atur aja deh strateginya. Oke, selamat mencoba ya. Semoga kamu beruntung. Kalau kamu nanti misalnya nggak menang, ya jangan berkecil hati ya guys, karena banyak kok video giveaway lainnya kamu bisa ikutin. Oke? Bye bye.